Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ustadz pada pagi hari ini? Baiklah, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kemarin tentang perbandingan. Nah, sekarang kita bahas tentang perbandingan senilai. Sekarang ini khusus untuk perbandingan senilai atau satu harga. Nah, rumusnya kenapa dikatakan senilai? Nah, jika di atas ini AB, di sini pun urutan kan CD gitu. Nah, AB maksudnya AB C, D. Berarti C duluan C daripada D dan kemudian duluan A daripada B. Ini jika A per B sama dengan CD, dengan B dan D, berarti yang di bawahnya ini ya, ini mereka berdua nih, tidak boleh sama dengan 0. Maka cara mencarinya adalah A dikali D sama dengan B kali C. Berarti kali silang. Ini kali sini dan ini dikali sini. Makanya muncul rumus seperti ini. Untuk lebih paham, kita bahas contoh berikut ini. Nah, tentukan nilai X. Jadi untuk mencari X ini kita harus menggunakan perkalian silang karena dia senilai katanya. Tentukan nilai X dan Y pada perbandingan berikut. Nah, yang pertama kita tentukan nilai X. Gimana cara mencari X-nya ini? Nah, tadi kita udah punya rumus kalau dia senilai, maka dikali silang saja. Berarti 8 dikali X dan 72 dikali 5. Maka jawabannya sini adalah menjadi 8X sama dengan 5 dikali 72. Oke. Berarti ini kan kali. Berarti ini letaknya kali ya, 8x ini artinya 8 kali X. Kita diminta cari X, berarti X sama dengan 5 dikali 72 kali, kalau melewati tanda sama dengan berarti dia berubah menjadi tanda bagi. Bukan 2 ya, tapi 8. Nah, oke. 72 ini bisa dibagi 8, bisa kan? 72 ketika dibagi 8 itu jawabannya adalah 9. Karena kenapa? 9 kali 8 itu jawaban 72. Jadi untuk X sama dengan 5 dikali 9, 45. Jadi ketemu nilai X kita adalah 45. Nah, kemudian bagaimana bentuknya seperti ini? Kita mencari nilai Y. Ingat ya, dia adalah pecahan senilai. Berarti ini kita bisa bikin rubah posisinya menjadi 4/3 sama dengan 12 per Y ditambah 5 dikurangkan. Nah, ini ingat caranya saya kali silang ya, ini dikali ke sini, ini dikali ke sini, berarti dapat hasilnya 4 kali Y tambah 5 sama dengan 12. Ini dikali silang dikali 3. Berarti yang ini kita selesaikan dulu. Ini ada tanda kali di sini, berarti di sini tinggal Y ditambah 5 sama dengan berarti 4 pindah ke sini menjadi tanda bagi, berarti 12 dikali 3 per 4. Kenapa bagi 4? Karena 4 ini kali sini pindah sini jadi bagi. Berarti 12 ini bisa dibagi 3, bisa dibagi 4. Bisa, jawabannya adalah 3. Berarti Y ditambah 5 sama dengan 3 dikali 3 9. Kita butuh nilai Y, berarti Y, ingat kembali pelajaran dulu ya, kalau tanda tambah pindah sini jadi tanda kurang, berarti 9 dikurang 5, jadi ketemu Y adalah 4 seperti ini. Oke, berikutnya. Nah, kita memiliki perbandingan dua buah bilangan adalah 7/4. Jika masing-masing bilangan tersebut ditambah dengan 8, perbandingan menjadi 3/2. Tentukan kedua bilangan tersebut. Nah, kita diminta menentukan kedua bilangan tersebut. Bilangan berapakah dia? Nah, untuk menentukan bilangan itu, kita harus menentukan terlebih dahulu. Jadi, kita misalkan ini perbandingannya ini itu sama halnya menjadi seperti ini. Ingat ya, berarti kita di 7x, nah ditambah 8. Kenapa? Ini kita misalkan 7 dikali berapa tambah 8 per, nah karena ini ya 4 dikali x ditambah 8. Ini nanti hasilnya bakalan sama dengan ini katanya 3/2. Ini boleh dirubah bagi ini banding 2, ini bisa jadi gini ya. Nah, kemudian ini kita kali silangkan.
yang ini kalikan ke sini, yang ini dikalikan ke sini, berarti nah hasilnya kita bikin sini berarti 2 dikali 7x ditambah 8 sama dengan 3 dikali dengan 4x ditambah dengan 8. Oke, ini boleh kita kalikan ke dalam. 2 dikali 7 menjadi 14x, 2 dikali 8 menjadi 16 tambah 16 tadinya sama dengan 3 dikali 4 12 apa 12x, kemudian 3 dikali 8 24. Nah, berarti yang memiliki variabel x kita kumpulkan ke sini, yang tidak memiliki variabel x kita kumpulkan sebelah sini. Jadi hasilnya adalah ini 14x dikurang, karena dia positif sini berarti kurang 12x sama dengan 24. Yang ini kan plus, ini pindah ke sini menjadi kurang 16. Berarti 4x dikurang 12x tinggal 2x sama dengan 24 dikurang 6 sama dengan 8. Berarti nilai x sama dengan, di sini tanda kali 2 kali x, berarti kalau pindah sini menjadi bagi 8 per 2. Jadi x sama dengan, nah x sama dengan x itu sama dengan 4. Jadi bisa kita tebak bilangan itu. Yang pertama, berapakah bilangan ini? Itu maksudnya kan 7x, berapakah bilangan 7x itu? Sehingga bilangan pertama kita diminta cari bilangan pertama. Bilangan pertamanya, jadi di sini kan ada 7x, berarti di sini bilangan pertamanya adalah 7x, ini sama dengan 7x artinya kali sini ya. 7x itu artinya kali, berarti 7 dikali 4 ketemu kita 28. Untuk bilangan pertama lah 28. Kemudian bilangan kedua sama dengan 4x, berarti 4 dikali 4. Jadi ketemu kita bilangan itu adalah 16. Berarti hasilnya di sini bilangan keduanya adalah 16. Nah, seperti itu mencari bilangannya ya. Nah, kemudian contoh ketiga kita lanjutkan. Nah, misalkan kita memiliki tabel seperti ini. Pada tabel di samping y terhadap x ya. Pada dalam y terhadap x merupakan perbandingan senilai. Tentukan. Nah, ini tentukan ya. A persamaan perbandingannya, B nilai P dan Q. Kita diminta cari P dan Q-nya. Ya, kita anggap ini adalah nilai yang istilahnya itu dia merupakan perbandingan senilai. Kita misal ke A yang pertama ini, maksudnya ya, yang pertama itu kita tentukan perbandingannya. Nah, persamaan perbandingannya ya. Persamaan perbandingannya ini untuk persamaan ini kita misalkan Y, kita punya Y ya, anak Y dan X-nya. Y dan X-nya kita misalkan K. Nah, sebuah bilangan K sama dengan ya, K sama dengan Y1 per X1. Nah, jadi ini Y1 kita itu adalah 18 per 12 ya. 18 per 12. Jadi kita peroleh persamaannya ini sama dengan sama-sama dibagi 6 ya, disederhanain. Sama-sama bagi 6, 18 dibagi 6 itu 3, 12 dibagi 6 itu adalah 2. Jadi persamaan perbandingannya adalah jadi persamaan perbandingannya adalah
itu Y sama dengan K dikali X. K kita punya 3/2, jadi hasilnya sini adalah 3/2X. Dan ini adalah persamaan untuk perbandingan ini. Nah, yang berikutnya lagi kita diminta cari yang B. B itu apa? B ini nilai P dan Q. Nilai P dan Q. Ingat ya, yang ini kita bisa merubahnya, kita minta P dan Q. Jadi kita bisa merubah tabel menjadi seperti ini. Bikin tabelnya sini. Kita bikin ulang biar mudah kita. Ya. Nah, misalkan ini untuk persamaan X dan ini untuk persamaan Y. Jadi di sini adalah 12 20 Q, ini Q ya. Q masih bukan 9 tapi Q. Dan kemudian ini adalah 18, sini P dan sini adalah 24. Kita mau cari nilai P nya dulu, berarti ini cara mencarinya. Berarti kita udah 12 per 20 sama dengan 18 per P. Jadi ingat ya, karena katanya senilai, berarti kita kali silang, ini kali ke sini, ini kali ke sini, berarti kita ketemu ini dia. 12P sama dengan 18 dikali 20. Berarti ini ingat ya, kalau 12P itu hanya kali P sama dengan 18 dikali 20 per, karena dia kali berarti jadi bagi. Misalkan sama-sama bagi 2 ya, yang ini bagi 2, ini bagi 2. Ini bagi 2 jadi 10, kalau ini bagi 2 jadi 6. Nah, jadi ini P sama dengan 18 dikali 10 per 6. Nah, kira-kira 18 ini bisa bagi 6? Ternyata bisa. Itu jawabannya 3. Berarti jawaban untuk P ini sama dengan 3 dikali 10. Jadi P sama dengan 30. Jadi ketemu kita nilai P sama dengan 30. Nah, kemudian bagaimana misalkan kita mau cari nilai Q? Nah, Q tetap sama langkahnya untuk nilai Q. Yang ini kita cari nilai P tadi. Berikutnya nilai Q. Nilai Q itu kita tetap pakai yang sudah ada nilainya, berarti 12 per, karena Q di sini ya, 12 per Q sama dengan 18 per 24. Ingat ya, kalau Q berarti ini pasangannya ini ya. Berarti 12, yang di sini dia 18, sama kan gini kan. Nah, berarti ini quintanya, berarti kali silang. Kita kali silang, boleh kita taruh menjadi seperti ini. 18 Q sama dengan 12 kali 24, berarti Q sama dengan 12 kali 24 dibagi dengan 18. Nah, sama-sama bisa bagi 6, bisa ya, ini bisa dibagi 6, ini dibagi 6. Kalau ini dibagi 6 jawabannya 3, kalau 24 dibagi 6 jawabannya 4. Berarti nilai Q sama dengan 12 dikali dengan 4 dibagi dengan 3. Nah, 12 ini kebetulan bisa bagi 3, itu adalah 4. Berarti Q sama dengan 4 kali 4. Jadi Q hasilnya adalah 16. Nah, seperti itu. Jadi nilai Q kita ketemu 16 ya. Kita cara mencarinya. Kemudian, nah, penggunaan perbandingan senilai atau seharga ini. Penggunaannya sebenarnya ada banyak ya. Ada bermacam-macam penggunaannya, tapi di sini kita akan bahas 2 contoh dulu untuk penggunaannya. Jika harga 5 buku tulis adalah 11.000, berapakah harga 2 lusin buku tulis? Ingat, berarti kita di sini bikin tabel seperti tadi. Tujuannya apa? Biar kita bisa menghitungnya. Ini kita bikin buku, dan ini sebenarnya harga ya, untuk menyingkatkan kita bikin aja Rp jadi rupiah. Kalau 5 buku harganya adalah 11.000. Nah, bagaimana kalau dia 1 lusin? 1 lusin itu berapa buah buku? 1 lusin adalah
Berapa? Satu lusin adalah 12. Kalau 2 lusin, nah yang tanyanya kalau satu lusin itu sama dengan 12 buah. Kalau 2 lusin berarti 2 dikali 12, 24 buah. Ternyata bukunya ada 24. Nah, 24. Lihat ya. Berapakah harganya? Nah, kan itu tanya, berapakah harganya? Nah, ini tanya. Misalkan ini ditanya adalah X, ya, ditanya adalah X. Nah, ingat, kalau 5 buku harganya 11.000. Kalau 24 buku, ingat ya, kalau makin banyak beli buku otomatis kan makin mahal bayar uangnya. Berarti kalau ini ke bawah nilainya besar, berarti 5 naik ke 24. Kalau ini juga 11 otomatis nanti naik karena dia harga 5 buku 11.000. Kalau 24 buku otomatis kan besar di sini, berarti ini adalah senilai namanya. Ini ke bawah besar, ini ke bawah besar, jadi senilai. Jadi cara kerjanya misalkan berarti cara mencari nilainya seperti ini. 5/24 sama dengan 11.000 per X. Nah, nggak tahu kita X-nya berapa, kita kali silang saja. Berarti ingat ya, karena senilai ini ke sini, berarti dapat 5X sama dengan 11.000 dikali 24 kali 24 per 5 ya, per 5 berarti belum, jangan 5 dulu. Nah, maaf ya, karena kenapa? Karena dia belum dibagi. Nah, jangan 5 dulu dong. Nah, kali dulu ya. Kalau kita tidak mau diapakan, dikali juga boleh, kita biarkan saja dia seperti itu. Berarti kita gini aja, X sama dengan 11.000 dikali 24 per 5. Nah, seperti itu. Nah, misalkan 11.000 ini bisa bagi 5 atau mau dikalikan dulu bos, boleh. Jadi kalau dikalikan ini hasilnya berapa? Berapa hasilnya? 264.000. Loh, kok bisa ya? Nah, ya bisa, kita cari dong. 11 dikali 24. Nah, gitu nih. 1 dikali 4, 1 kali 2, 2. 1 kali 4, 1 kali 2, 2. Jadi tambahin kan 4, 6. Nah, 2, 6, 4. Kemudian di sini kan ada 0. Karena dia perkalian, 0 boleh simpan, taruh aja sini, itu 2, 3. Maka jadi seperti ini. Dibagi dengan 5. Masih ingat pembagian di SD kan udah pernah belajar. Nah, jadi kalau 264.000 dibagi dengan 5, nah di sini kita taruh hasilnya. 2 tidak bisa bagi 5, langsung baca 26. 26 bagi 5 itu jawabannya adalah 5. 5 kali 5 itu jawabannya 25. Nah, ketika dikurangi 26 dikurang 25, sisanya 1, turut 4, jadi 14. 14 tidak bisa ya. 14 bisa, kalau ambil 3 15 lebih, jadi ambil 2. 2 dikali 5 10. 10 turun 4, kemudian sisa 0 ini 1, jadi 40. 40 dibagi 5 jawabannya adalah 8. 8 kali 5 pas 40 ya. Pas 40. Nah, jadi sisa 0-nya ada 2. Berarti ini jawabannya adalah 5. Nah, 28 dikasih 02 tambahannya. Itu 2. Berarti dia bayar uangnya adalah 52.800. Nah, seperti itu dia. Oke, kita lanjutkan. Berarti dia untuk soal yang pertama ini dia mengeluarkan uang itu 52.800. Nah, sekarang soal yang kedua, seorang pekerja memperoleh upah 288.000 untuk 6 hari kerja. Berapakah upah yang diterima pekerja tersebut jika ia bekerja selama 20 hari? 6 hari aja gajinya gini. Kalau 20 hari otomatis gajinya makin besar kan? Berarti dia senilai atau berbalik nilai? Kita lihat. Nah, kita bikin tabelnya biar mudah dipahami ya. Kita bikin di sini hari 6 hari kerja. Ini RP, boleh kita bikin RP aja atau upah. Ini 288.000. Yang ini kalau dia kerja 20 hari ya otomatis
yang ini makin besar gajinya kan, makin lama dia kerja makin besar gajinya gitu. Nah, berarti ini 6 menuju ke 20 naik juga, 6 ke 20 kan naik, 28 kan menuju ke ini besar juga gajinya kan, naik juga. Berarti ini adalah senilai, berarti kita cara kerjanya hampir sama dengan atas tadi. Per 20 sama dengan 288.000 per si X. Nah, X tidak tahu berapa ya. Oke, cara kerjanya kali sila. Berarti 6 dikali X, 6X sama dengan 20 dikali 288.000. Berarti X sama dengan 20 dikali 288.000 dibagi dengan 6. Nah, dibagi 6. 20 bisa dibagi 6, tidak bisa ya. Jadi kita sederhanakan, sama-sama bagi 2. Sama-sama bagi 2 berapa kira-kira? Sama-sama bagi 2 diperoleh hasilnya, yang ini 10, yang ini jawabannya 3. Berarti 10 dikali 288.000 dibagi 3. Nah, kita pindah ke sini ya. Ini 10 dikali 240 berarti 208 ya. Berarti dia ketemu hasilnya 2 juta jadinya. Nah, gini. Jadi dibagi dengan 3. Jadi ketika bagi 3, ingat ini kita sini aja. Nah, 28.000 dibagi 3. Coba ya. 28 dibagi 3 itu 7. 9 ya, kita ambil 9. 9 dikali 3 jawabannya 27. 28 dikurang 27 sisa 1. 8 juga turun 8. 18 dibagi 3 6. 6 dikali 3 pas 14. Pas 14 pas ya. Jadi sisa 0 ini kita ada berapa nih? 1 2 3 4 tambah 0 2 4. Berarti jawabannya adalah 960.000. Jadi gaji orang ini bekerja selama 20 hari itu adalah 960.000. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya kita lanjutkan perbandingan berbalik nilai. Tapi yang perbandingan berbalik nilai ini kita bahas pada pekan berikutnya. Jadi sebelum dibahas, silakan anak-anak semuanya mempelajarinya terlebih dahulu, dibacakan apa itu perbandingan berbalik nilai. Ya, biar lebih paham lagi ketika nanti dijelaskan oleh Ustadz ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.